Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, kita meninjau psikopatologi dari perspektif Islam dan psikologi modern. Definisi, asumsi dasar tentang kondisi awal jiwa, serta kategorisasi gejala duniawi dan ukhrawi. Kita akan mengaitkan tanda-tanda gangguan, kognitif, afektif, perilaku, dengan faktor biologis, psikologis, dan spiritual, agar penanganan lebih menyeluruh. Psikopatologi dalam Islam mengacu pada sindrom yang mencakup ketidaknormalan indera, kognisi, dan emosi. Ini bukan sekadar respons terhadap tekanan kejiwaan, tetapi manifestasi psikologis yang memengaruhi fungsi biologis. Patologi, cabang ilmu pengobatan, membahas sebab dan proses penyakit serta dampaknya pada tubuh manusia. Psikopatologi dalam Islam dapat dipahami melalui 3 asumsi utama. Pertama, jiwa manusia dilahirkan sakit, kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua, jiwa manusia netral, dan kesehatannya bergantung pada perkembangan hidup. Ketiga, jiwa manusia dilahirkan sehat, kecuali dalam kondisi tertentu menjadi sakit. Setiap asumsi ini memiliki implikasi psikologis yang berbeda. Psikopatologi dalam Islam terbagi menjadi 2 kategori, duniawi dan ukhrawi. Duniawi mencakup gejala kejiwaan yang diakui dalam psikologi kontemporer. Sementara itu, psikopatologi ukhrawi berhubungan dengan penyakit akibat penyimpangan dari norma moral, spiritual, dan agama. Psikopatologi dalam Islam terbagi menjadi 2, duniawi dan ukhrawi. Duniawi mencakup gejala atau penyakit kejiwaan yang dikenal dalam psikologi kontemporer. Sementara itu, ukhrawi berhubungan dengan penyakit akibat penyimpangan dari norma moral, spiritual, dan agama. Menurut American Psychiatric Association tahun 1994, terdapat 15 jenis gangguan mental. Pertama, gangguan yang biasanya didiagnosis pada masa bayi hingga remaja, seperti retardasi mental dan gangguan belajar. Kedua, delirium, demensia, dan gangguan kognitif lainnya, sering disebabkan oleh penuaan, trauma kepala, atau penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Gangguan yang berhubungan dengan zat melibatkan penggunaan berlebihan alkohol, kokain, dan racun yang mengubah perilaku, termasuk marijuana dan tembakau, meski efek psikologisnya masih diperdebatkan. Skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya ditandai oleh hilangnya kontak dengan realita, gangguan proses berpikir, persepsi, dan perilaku aneh, sering disertai waham, halusinasi, dan delusi. Gangguan mood mencakup abnormalitas emosi seperti kegembiraan berlebihan dan gangguan bipolar, di mana individu mengalami fluktuasi antara depresi dan mania. Depresi, respons umum terhadap stres, ditandai oleh kesedihan, penurunan motivasi, dan pesimisme. Dalam kasus patologis, depresi melibatkan ketidakmampuan ekstrim untuk merespons rangsangan, disertai delusi dan perasaan putus asa. Gangguan kecemasan meliputi kecemasan tanpa alasan jelas, fobia seperti akrofobia dan agorafobia, serta gangguan obsesif-kompulsif yang melibatkan ritual berulang. Gangguan stres pasca traumatik juga termasuk, di mana individu mengalami kecemasan setelah peristiwa traumatis. Semua ini mempengaruhi kesejahteraan mental dan memerlukan perhatian khusus. Gangguan somatoform melibatkan gejala fisik tanpa penyebab organik, dengan faktor psikis berperan besar. Contohnya, somatisasi dan gangguan konversi, seperti kelumpuhan tangan akibat konflik emosional. Hipokondriasis melibatkan ketakutan berlebihan terhadap penyakit tanpa alasan jelas. Gangguan disosiatif mencakup amnesia disosiatif dan kepribadian ganda, di mana fungsi kesadaran dan identitas terganggu akibat masalah emosional. Gangguan seksual dan identitas jenis mencakup masalah gairah, perangsang, dan orgasmik. Parafilia meliputi fetisisme, eksibisionisme, pedofilia, dan masokisme. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, terutama menyerang wanita muda, ditandai dengan penurunan berat badan ekstrem, dan episode pesta makan diikuti oleh upaya mencahar. Gangguan tidur meliputi insomnia kronis, hipersomnia, apnea tidur, tidur berjalan,
dan narkolepsi. Gangguan pengendalian impuls mencakup gangguan eksplosif intermiten, kleptomania, berjudi patologis, dan piromania. Gangguan kepribadian melibatkan pola perilaku maladaptif seperti perilaku antisosial dan narsistik, yang menunjukkan kurangnya empati dan perhatian terhadap orang lain. Gangguan buatan melibatkan gejala fisik atau psikis yang sengaja diciptakan, berbeda dari malingering yang tidak memiliki tujuan jelas. Sindrom Munchausen adalah bentuk yang paling banyak diteliti, di mana individu menikmati presentasi fisik buatan hingga sering dirawat di rumah sakit. Kondisi lain yang menjadi perhatian klinis mencakup masalah pergerakan, akibat medikasi, masalah relasional, dan pekerjaan. Intinya, pemahaman gangguan jiwa menuntut keseimbangan ikhtiar ilmiah, asesmen, rujukan profesional, dan ikhtiar ruhani, tazkiyah, nilai akhlak. Semoga materi ini memperluas kepekaan kita dalam deteksi dini, pencegahan, dan pendampingan yang berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.